Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kembali lagi dengan pembelajaran kita kimia. Yang ibu jelaskan hari ini adalah pengulangan kembali tentang aturan penamaan alkana. Kenapa? Karena kalian masih keliru dalam menentukan penentuan nama alkana itu sendiri. Oke, yang ini ibu akan jelaskan step by stepnya, maka perhatikan dengan baik. Ibu tidak akan mengulang kembali. Next. Oke. Aturan penamaan alkana ini harus bagi berikut. 1. Kalian harus tentukan rantai utama. Ini rantai utama itu banyak yang masih keliru. Rantai utama adalah rantai dengan jumlah atom C paling banyak. Jadi lihat nanti, perhatikan stepnya kan, rantai jumlah atom C paling banyak itu seperti apa. Rantai yang kemarin ibu lihat adalah kebanyakan kalian menganggap rantai utama adalah rantai yang lurus. Rantai utama itu tidak harus lurus dari kiri ke kanan, tapi bisa berbelok asalkan dia tidak putus. Intinya dia seperti talinya melengkung. Tali melengkung itu masih dianggap satu rantai loh. Nah, jadi penentuan rantai utama itu paling penting agar ketika kalian sudah menentukan rantai utama ini, maka yang lainnya tidak akan salah, tidak akan keliru dalam menamakan. Makanya pertama-tama pahami dulu rantai utama. Rantai utama itu tidak harus lurus, tapi berbelok ke atas, ke bawah. Yang penting dia satu tali. Seperti misalnya kalian lihat benang. Benang yang tidak putus itu masih satu rantai. Rantainya tidak putus-putus, walaupun dia misalnya membentuk lingkaran, asalkan tidak putus itu masih satu rantai. Cabang itu ketika dia terputus di tengahnya, nantinya kita bahas lagi. Kedua, tentukan posisi gugus alkil. Gugus alkil ingat dengan cabang yang ada namanya metil, namanya etil, metil, propil, itu yang ada gugus alkil, itu yang nama belakangnya ada il, itu cabang jika ada. Ketiga, tentukan jumlah gugus alkilnya atau cabang yang sama. Jumlah gugus alkil ini misalnya cuma 1, berarti tidak perlu dikasih penambahan nama seperti ini. Kalau dia ada 2, misalnya ada alkil metil CH3, ada 2 cabangnya, berarti kalian kasih namanya di. Kalau ada 3 nanti tri. CH3 nya ada 3 di cabang. Kalau ada 4 di tetra. Kelima, keenam, ketujuh selanjutnya itu mengikuti nama seperti alkana. Misalnya ke 5 itu kan penta, 5 berarti 5 itu penta, nanti heksa depannya. Jika cabangnya udah sampai banyak, itu lihat lagi di nama-nama alkana. Terus kemudian selanjutnya tentukan nama gugus alkilnya. Nama gugus alkil atau cabangnya. Nama gugus alkil itu adalah seperti metil, tadi itu namanya. Ini posisi tadi kan, berarti urutannya adalah seperti ini, posisi alkil. Misalnya posisi cabang itu metilnya ada di nomor berapa? Nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Itu posisinya dulu. Kemudian nama alkilnya. Nama alkilnya apa? Nama alkil adalah metil, etil, propil, itu kan. Jadi posisi tadi misalnya 2 metil, rantai utama atau induk adalah nama alkananya. Nama alkana yang terpanjang, misalnya terpanjangnya di situ adalah ada 5 atom C, berarti dia namanya pentana, berarti misalnya 2 metil pentana. Nah ini ya, jadi buka jelaskan satu-satu. Next. Kenapa kemarin masih salah? Kekeliruan kalian itu disebabkan oleh penentuan rantai utama ini. Coba perhatikan, ini 2 gambar ini sama loh. Gambarnya sama. Hanya saja gambar yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Gambar kedua ini dia membuat rantai utamanya ke bawah. Kenapa yang benar yang bawah? Kenapa yang atas salah? Karena yang ini ya, rantai lurus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanya 7. Sedangkan ketika dia tali rantainya kita ambil yang belok ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Pilih yang mana rantai utamanya? Pilihlah yang 8 atau C. Oke. Kenapa? Karena rantai utama itu tidak harus hanya lurus seperti ini, tapi berbelok juga, asalkan dia satu jalur. Nah, belum cabang loh. Cabangnya mana? Ini cabangnya. Ya. Ini salah karena ini 7. Padahal di sini ada 8. Pilih yang mana? Harus yang banyak dulu. Rantai utama yang paling panjang adalah rantai utamanya. Nah, ini berarti yang dipakai 8. Karena ini yang terpanjang. Anggapannya satu talinya berbelok. Tali berbelok itu masih dianggap rantai utama. Karena satu rantai. Tuh. Jadi rantai utama tidak harus rantai yang lurus, boleh ke atas ke bawah agar satu rantai yang tidak putus. Tidak putus ini namanya. Ya. Lanjut. Oke, kedua, setelah kalian sudah benar-benar menentukan rantai utamanya, barulah kita pasti bisa menentukan penomoran rantai utamanya. Penomoran rantai utama itu induk ini yang didahulukan adalah jika bercabang, pilihlah yang paling dekat dengan gugus alkilnya, yang cabang. Kenapa yang pertama salah? Karena dia meletakkan nomor 1 di ujung, sedangkan gugus alkilnya yang cabang itu ada di dekat nomor 6. Seharusnya penomorannya seperti apa? Yang ini yang benar penomorannya, yang gambar kedua. Karena cabangnya paling dekat di sini, di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri ya. Jadi nomor 1-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kalian mau buat ini seperti ini sama kesini 7, kalau ini ke sini juga 7 kan? Karena ini sama-sama 7, maka kalian bisa menggunakan rantai utama yang ini aja, yang lurus. Karena sama aja, sama-sama 7 atom ada terpanjangnya. Lalu kalian letakkan nomor cabangnya, nomor cabang nih. Jadi yang gambar 1 salah, gambar 2 yang betul. Oke, next. Oke, kita langsung ke contoh tata nama alkana. Banyak contohnya yang harus kalian pahami. Begini, aturannya ya, jika pada struktur alkana tidak ditemukan gugus alkil, artinya tidak ada cabang seperti ini. Berarti namanya kalian tambahkan di depannya N. N artinya normal. Normal ini artinya hanya digunakan untuk yang tidak ada cabang, maka dinamakan normal. Maka tata namanya seperti ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu kan rantai utamanya namanya oktana. Maka di depannya akan diberikan normal oktana karena tidak ada gugus alkil atau tidak ada cabang. Sama untuk yang lain, kalau ada 5 berarti dan tidak ada cabang berarti normal pentana. Next. Penomoran ini aturan selanjutnya tergantung dengan tata namanya. Penomoran dimulai dari ujung rantai ini dengan gugus alkil atau cabang tadi penomorannya. Jadi ini yang cabangnya ada di nomor 2. Cabangnya berarti harus dari sini. Karena cabangnya ada di nomor 2, berarti pertama kan dari nomor cabang. Posisi cabang itu ada di nomor 2. Jangan dimulai nomor 1 di sini karena kejauhan dari gugus alkilnya. Ingat, penomoran itu dimulai yang dekat dengan cabang. Berarti nomor 1-nya dari kiri. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah ini penomorannya
berarti nomor 2 nomor cabang, kemudian nama gugus alkil atau cabang yaitu CH3 itu metil, nama cabang itu belakangnya harus iod, kemudian karena ini ada 8 atom C, berarti nama rantai utamanya adalah oktana. Oke. Lanjut. Ini aturan selanjutnya, jika ditemukan dua gugus alkil atau cabang yang sama, maka tambahkan sesuai awalan di tritetra. Kenapa ibu tandai garis ini tebal dan warna seperti ini agar kalian ingat awalannya harus di tritetra untuk gugus alkil yang cabangnya sama. Ini misalnya, ini kan coba perhatikan ini lebih dekat nomor kemana? Yang sini kan lebih dekat cabangnya karena di sini ada 2 nomor cabangnya di nomor 2. Sedangkan kalau nomor cabangnya dari sini dia akan jadi nomor 3. 2 dengan 3 lebih dekat mana? 2. Artinya penomorannya dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini 8 nih, kenapa kita tidak ke belok ke bawah sini? Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Tadi panjang masih 8 kan? Kalau misalnya kita dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh juga dari sini. Karena sama aja namanya pasti. Ini jadi 2 metil. Ini. Nah, kalau di sini udah 8 dan di sini ada 8, ingat lebih yang memudahkan kalian pakai rantai utama yang lurus saja jika yang lurus sudah terpanjang. Oke. Ini nomor cabangnya di nomor 2. Nama cabang ini metil. Metilnya cabangnya ada 2 di nomor 2 dan nomor 6. Artinya namanya adalah 2,6 di metil karena ada 2 metil. Rantai utamanya ada 8 oktana. Oke. Ingat. Next. Ini jika terdapat gugus alkil atau cabang yang sama di atom karbon yang sama, ulangi posisi gugus alkil. Maksudnya gimana? Ini kan terdapat gugus alkil cabang yang sama di atom karbon yang sama nih. Ini nomor 2. Nomor 2 nya ada metilnya ada 2 kali. Ini. Jadi posisi gugus alkilnya diulangi, jangan dianggap 1. Dianggap satu kalinya, jangan ditulis 2,6 termetil, tapi ditulislah angka posisinya 2 kali jika memang cabangnya ada 2 kali, ada 2 macam di dalam satu tempat seperti ini. Jadi kan nomornya kan pasti di sini ya, karena ini lebih dekat, sedangkan di sini pasti di 3. Berarti ini namanya 2,2. Ini posisi metil ini disebutkan dua-duanya nomornya 2,2. Karena sama-sama metil semua, maka ini juga 6 disebutkan. 6, 2,2,6. Ada 3 metil, berarti trimetil. 8 rantai terpanjang oktana. Oke. Next. Ini aturan selanjutnya. Jika gugus alkil berada di posisi yang sama di masing-masing ujung rantai induk, berarti jika cabangnya sama-sama di masing ujung rantai. Ibu fokuskan di sini, cari ujung yang gugus alkilnya paling banyak, cabangnya paling banyak. Itu yang dipilih untuk penomoran. Contoh, ini CH3-nya sama-sama di ujung. Seharusnya nomor 2 bisa di sini, bisa juga di sini. Tapi kenapa nomor 2-nya harus di sini? Kenapa disalahin? Nomor 2 ada nulis di sini loh, di sini, tapi salah. Nah, seharusnya nomor 2-nya di sini. Padahal sama-sama ada cabang nomor 2. Kenapa? Karena gugus alkil yang paling banyak, gugus yang cabangnya paling banyak adalah yang di sebelah kanan. Kita lihat.
Ini dan ini ada dua macam cabang di sebelah kanan. Ini paling dekatnya anggaplah satu cabang aja. Berarti yang kalian utamakan penomorannya adalah di sebelah kanan, karena cabangnya lebih banyak di sini dibanding di sini. Maka ketika kita sudah tahu rantai terpanjangnya, kita tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini udah terpanjang, kita belok juga ini 7, 8 sama aja, berarti pakai aja guys. Ini berarti namanya dalam kan meetingnya ada 33, ada 3 meeting, berarti tulis posisinya sesuai dengan urutan penomorannya 2,3,7 trimetil oktana 8 rantai terpanjang. Ini salah karena dia menomorkannya di sebelah ini. Sebelah sini cuma satu cabang, kita harus lihat nomornya cabang, ini nomornya di sini. Oke, lanjut. Ini aturan selanjutnya, jika terdapat gugus alkil yang beda, jadi cabangnya ini beda nih, maka utamakan gugus cabang yang huruf awal lebih dahulu dalam abjad. Huruf awal itu misalnya cabang apa sih antara etil dengan metil, mana yang duluan abjadnya? E dengan M, duluan E kan? Duluan E gitu, berarti etil dulu baru metil. Ini penomorannya tetap sesuaikan. Misalnya nih, kita lihat nih rantai depannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah sama. Maka kita pakailah rantai depannya ini. Penomorannya paling dekat dengan cabang adalah ini belah siri. Karena ini cuma 3 tujuan. Jadi nomornya dari sini, sebelah kiri. 1, 2 berarti nomor cabang di nomor 2 dan ada cabang di nomor 6. Cabang nomor 6 itu namanya etil C2H5 atau CH2 CH3 kalau diuraikan sama. Sedangkan cabang di nomor 2 ini CH3 metil. Oke. Kenapa kita harus pilih yang namanya etil? Karena sesuaikan objeknya, jadi nomornya seperti sini 6 etil, nama etil duluan, jadi kedua metil. Penamaran gugus alkil yang cabang itu nama hurufnya dari abjadnya. Kemudian rantai utamanya 8 oktana, 6 etil 2 metil oktana. Oke. Jika sudah paham seperti itu, maka kalian akan paham untuk mengajukan contoh soal lain. Next. Contoh tata nama yang lain. Kita bandingkan ini agar kalian paham kenapa ibu bilang keliru pada saat kalian mengerjakan. Dibandingkan dua gambar ini. Dua gambar ini sama, tapi namanya beda. Lihat, dua gambar ini sama, tapi namanya beda. Gambar 1 salah, gambar 2 yang benar. Kenapa? Gambar pertama dengan gambar kedua, dia salahnya di rantai utama udah salah. Ingat rantai utamanya nih, misalnya kita lihat yang benar nih. Dia kalau yang salah ini rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sedangkan yang kedua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan C-nya ada 2. Jadi anggapannya adalah ada 9. 7 tambah 2 C. 9. Ini 9 atom C. Yang kalian lihat tuh adalah atom C-nya ada berapa. Kalau ini ada 9, mana yang lebih panjang dibandingkan 8? Lebih panjang 9 kan? Karena lebih panjang 9, berarti rantai utamanya ini 1 sampai 9. Nah, setelah itu ini salah nih, udah pasti salah karena dia nganggap 8. Ini udah pasti salah. Kalau rantai utama yang kalian tentukan salah semua jadinya.
Makanya perhatikan rantai utamanya dulu. Ini ada 9 itu namanya apa? Nonana. Oke. Penentuan nomornya kita lihat. Kalau dari sini 1, 2, 3 sama aja. Sama ya, 1. Ini kan ada 2 atomnya, berarti anggapannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jadinya 7 juga. Kalau dari sini sama aja. Sama-sama 3. Sama-sama 3. Jadi dia lebih mudah, terserah kalian mau dari sini atau dari sini karena namanya kan sama. Asalkan nama rantai utamanya udah benar menentukan rantai lurusnya. Nah, maka lebih mudahnya kan kita kasih nomor dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Cabangnya ada di nomor 3 dengan nomor 7. Sama aja kalau kalian hitungnya dari sini 1, 2, 3. Ini jadi nomor 3, 4, 5, 6, 7. Ini nomor 7. Sama kan? 3,7 pasti. Terus ada metil 2. Jadi depannya bisa ada kata di metil. Terus nama rantai utamanya apa? Nonana. 3,7 di metil nonana. Oke. Ini salah. Makanya rantai utamanya harus benar dulu. Kalau di situ tidak benar, maka kalian pasti benar untuk menamakan cabangnya, menentukan nomornya. Kita bandingkan yang lain ya. Coba lagi ya, satunya ini contoh terakhir mungkin dari Ibu. Oke, contoh lainnya. Nah, salahnya di mana? Salahnya pasti dari rantai terpanjangnya. Gambar 1 salah. Ini 2 nih gambarnya sama loh. Coba perhatikan dengan benar, gambar ini sama. Tapi penamaan keduanya berbeda. Penamaan itu tidak boleh sembarangan. Penamaannya itu sifatnya kan pasti. Ya, oke, kalian lah dikasih nama. Kalau terbalik-balik, kalau namanya salah, pasti kita anggap salah kan? Misalnya, satu namanya Siti Aisyah, satu namanya Siti Hadijah. Siti Aisyah dipanggil Siti Hadijah, Siti Aisyah dipanggil Siti Hadijah. Benar atau salah? Salah. Sama kayak ini, seperti ini. Tata nama Alkana. Salah sedikit, tetap salah. Walaupun depannya benar, tapi tetap salah. Nama itu kan pemberian kan? Pemberian sama. Kalau kita memberikan nama, kita pengennya ya nggak benar. Nama itu harus benar namanya. Kalau salah pasti ada protes. Sama seperti penamaan Alkana. Nah, salah sedikit anggapannya jadi salah semua. Apalagi kalau udah salah dari rantai utamanya. Jadi misalnya ini, kenapa gambar 1 salah? Rantai terpanjangnya di sini dianggap 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya ini betul loh cabangnya. Cabang ini betul loh, namanya isopropil. Isopropil ini benar. Cabang ini ada 3. Kalau cabangnya seperti ini bentuknya namanya isopropil. 2 isopropil oktana. Tapi kenapa salah? Karena ini bukan rantai terpanjangnya. Bukan. Rantai terpanjangnya adalah dari sini ke sini. Ini atas ke bawah nih, ini. Ini rantai terpanjang. Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 8 dengan 9 akan lebih panjang kan? 9. 8 dengan 9 pasti menang 9 kalau untuk rantai terpanjang. Maka yang dipilih adalah 9 atom C ini. 8 ini jadi tidak berlaku karena terlalu pendek. Ini dianggap rantai utama. Nah, hitungannya kenapa dari bawah? Karena cabang terdekatnya di 2. Yang warna merah ini cabang terdekatnya di 2. Di sini ada cabang kan? Berarti 2, ini cabang 3. Ya, ini cabang yang merah nih. Karena kita anggap ini rantai terpanjang utama. Jadi, tetap nomor cabangnya sesuaikan dengan penomorannya. Penomoran yang dekat dengan cabang. Berarti 2,3. Cabangnya metil. Ada 2. 2,3 di metil. Terus 9 rantai, 9 atom C di rantai utama. Namanya apa? Nonana. 2,3 di metil nonana.
Baik, sekian. Ini saja contoh yang seperti ini Ibu berikan. Coba lihat tadi ya. Oke, next ya. Oke, berarti sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Kenapa Ibu berikan seperti ini? Agar kalian bisa ulang-ulang lagi. Kenapa masih keliru menamakannya kenapa masih keliru? Kalian perhatikan lebih baik lagi penamaan rantai utamanya dahulu. Ketika rantai utamanya sudah benar, maka pasti kalian bisa memberikan nama untuk cabangnya, posisi nomor cabangnya. Kalau salah di rantai utama, maka itu akan sifatnya berlanjut salah untuk penomoran cabang dan nama cabangnya. Begitu. Penomoran cabangnya pasti. Penomoran cabang itu tidak salah kalau rantai utamanya kalian tentukannya salah. Ingat, rantai utama itu adalah rantai terpanjang atom C. Jadi jumlah atom C yang terbanyak itulah dia rantai utama. Oke, model lurus. Lihat, perhatikan beloknya. Pas beloknya, lihat yang terpanjangnya. Misalkan dia satu tali belok itu tidak apa-apa. Itu tetap rantai utama. Oke, sekian. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Karena kemarin masih keliru, Ibu harap kalian bisa memahami dan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.